Yang ketiga, cinta tanah air. Quran surat Al-A'raf ayat yang 7 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala hidup. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi silakan amalkan agamamu dan aku akan mengamalkan agamaku. Nah, ini toleransi yang paling tinggi karena sumber radikalisme selama ini kan kita tidak memahami ayat ini dengan baik. Yang kedua, Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ayat ini seolah-olah Allah mengatakan gini, manusia itu pasti ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jadi yang beriman, ayo kuatkan imanmu. Yang tidak beriman, jangan pula kalian bunuh mereka karena tidak beriman dengan mereka. Karena kalau setelah itu Allah yang paling tahu. Jadi urusannya dikembalikan pada masalah keyakinan itu, jangan dipaksakan keyakinan itu kepada orang lain. Yang lebih tegas lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Wa man yakfur bil-taghut wa yu'min billah sampai akhir. Kalimat ini kan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam hal agama. Yang tidak boleh, agama ini tidak boleh dipaksakan. Biarlah agama itu dianut berdasarkan pengetahuan dan keyakinan masing-masing. Jadi misalkan Bang Nok alirannya lain, nggak boleh memaksakan aliran itu kepada saya. Sebaliknya pun nggak boleh. Kami di sini di IC memang sedang menamakan diri. Yang pakai kunut jadi imam silahkan. Yang nggak mau pakai kunut silahkan. Yang mau baca Bismillah boleh, yang nggak baca Bismillah juga boleh. Yang berdoa sesudah sholat silahkan. Yang nggak berdoa juga nggak apa-apa. Yang kami marah di sini yang tidak sholat. Saya sama Ustaz Sahbudin ini pernah kunut ini. Ada orang imam yang lain ikut di belakang. Ketika Ustaz Dodi jadi imam tidak pakai kunut, kami juga ikut. Jadi sangat toleran. Kemudian surah Al-Kahfi, manusia akan dihukum, manusia akan diakur, inna a'tadna lil-zalimina naran ahad. Jadi ayat ini Allah menceritakan bahwa terserah pilihan itu terserah kita. Yang nanti hanya Allah hukum adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim itu kan membuat kerusakan. Hanya yang membuat kerusakan yang akan diberi azab. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradilha sampai menunjukkan. Kemudian di dalam hadis juga ada toleransi. Rasulullah dalam suatu riwayat berkata, "Nafsi bi yadihi, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Rasulullah menyatakan begini, demi yang mencipta, demi yang jiwaku ada di tangannya. Tidak dikatakan beriman seorang hamba sampai sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita merasa ingin aman, maka berikanlah rasa aman itu kepada orang lain. Kalau ada orang Islam membuat orang non-Muslim menjadi tidak aman, itu berarti perlu dikatakan beriman. Kemudian terkait ayat keterbukaan sikap dalam salah satunya dalam Quran surah Al-Tawbah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang terbuka pikirannya, orang-orang yang open mind gitu, yang punya mindset yang tidak sempit tapi memiliki mindset yang luas, menerima perbedaan, menerima menerima
Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling mencaci, jangan saling mencaci antara satu kaum dengan kaum lain, tradisi satu dengan tradisi lain, karena tradisi kita itu berbeda. Tradisi kita berbeda, jangan tradisi kita dipaksakan kepada orang lain. Kalau dipaksakan kan jadi intoleran. Jadi di dalam surah Al-Hujurat itu jelas sekali. Bahkan kata Allah Taala, "Bazul Allah", tidak boleh berlomba-lomba dengan menonjolkan ke ini saya dengan gelar-gelar yang saya miliki. Saya lebih baik daripada kalian. Saya dah tua. Saya ini nggak boleh. Kata ini selisih usul bakal iman. Maka itu termasuk yang antara sejering-jering perilaku. Mungkin itu Pak. Jadikan orang kafir jadi pemimpin bagi kamu. Nah, itu dasar kita dulu menjadikan Ahok dulu ya, gara-gara Ahok dulu ya. Dasar kita tidak toleransi terhadap Ahok jadi pemimpin. Jadi jangan jadikan orang kafir sebagai pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, Muhammad itu orangnya berlemah lembut kepada orang Muslim dan bertegas-tegas kepada orang kafir. Aku jadi dasar kita tidak ada toleransi, no, ya, untuk orang kafir. Tapi kalau sesama Muslim, yes. Yang ketiga dan bahasa Arabnya saya sampaikan kepada Ustaz Sarul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menjadi dasar intoleran di dalam yang kami pahami ayat-ayat yang terkait dengan itu kami telah diskusikan. Tadi yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 120 yang isinya wala tata kalian muda wala nasara hatta yang amilatan. Jadi orang-orang yang bernasara itu tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu ikut terhadap agama mereka. Jadi inilah yang dijadikan oleh orang-orang sebagai salah satu dasar alasannya untuk tidak toleran. Yang kedua, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyaddu 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Jadi ya seperti yang disampaikan oleh Iwan tadi di dalam surat Al-Fatihah ayat 29 katakan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama Muhammad itu yang keras terhadap orang kafir dan saling berkasih sayang di antara mereka. Yang ketiga, di dalam surat Al-Maidah ayat 51 dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'da wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qauman zalimin. Hai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi atau orang Nasrani sebagai pemimpin. Jadi seperti yang kita lihat. Mungkin itu sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna
sesuatu yang sama. Itu dari kami. System malfunction.